Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis di channel Seneng Tani. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Jangan lupa ya bagi sahabat Seneng Tani yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, Anda dapat mengunjungi situs senengtani.com. Kebetulan sekali di sana sedang ada promo untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik. Yuk belanja di senengtani.com. Sahabat Seneng Tani dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lahan pare Kapten 40 yang lokasinya masih sama dengan video kami sebelumnya, yaitu di Desa Adikarto, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Nah, namun di sini kondisi lahannya sangat jauh berbeda dari video kami sebelumnya, di mana di lahan ini bisa dilihat sendiri ya sahabat Seneng Tani semua, terlihat sangat tidak terawat, kemudian untuk kelembabannya juga sangat tinggi. Namun uniknya di sini untuk produktivitas dari pare Kapten 40 ini masih bisa dikatakan sangat maksimal. Untuk lebih lengkapnya lagi, simak video ini sampai akhir. Baik sahabat Seneng Tani semua, hari ini saya berada di lahan milik Pak Anang namanya. Jadi beliau ini menanam pare varietas Kapten 40 di lahan bekas penanaman cabai. Nah, bisa dilihat di sini sahabat Seneng Tani semua masih ada tanaman cabainya, bahkan ini tidak dicabut. Jadi ini masih ada sisa-sisa tanaman cabainya. Walaupun ditanam di lahan bekas, bisa dilihat sendiri untuk buah parenya ini masih lebat, padahal ini sudah petikan yang ketiga. Kondisi lahan yang seperti ini masih bisa dikatakan aman karena masih bisa menghasilkan buah yang maksimal. Nah, sebenarnya video ini mungkin bisa menjadi pembanding mengenai pertumbuhan tanaman pare Kapten 40 di lahan yang terawat dengan di lahan yang kurang terawat. Apalagi ini merupakan lahan bekas penanaman cabai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa biasanya untuk tanaman pare ini dia lebih tumbuh optimal di lahan baru. Jadi untuk hasil yang optimal ini biasanya pare ditanam pertama kali saat lahan baru diolah. Namun di sini ini merupakan lahan bekas dari penanaman cabai dan mungkin dari penanaman sebelum-sebelumnya juga tidak pernah dilakukan olah lahan. Namun demikian, untuk pertumbuhan tanaman parenya ini masih bisa dikatakan masih aman, masih mampu menghasilkan buah sampai di petikan yang ketiga ini. Dan sudah kami konfirmasi kepada petaninya, Bapak Anang, bahwa untuk hasilnya dari petikan ketiga ini beliau mendapatkan hasil sekitar 60 kilo dari total sekitar 200 tanaman. Nah, tentunya hasil ini bisa dikatakan lumayan tinggi, padahal bisa dilihat kondisi lahannya yang seperti ini. Kemudian sahabat Seneng Tani semua, selain ini merupakan lahan bekas, di sini juga untuk jarak tanamnya ini tidak terlalu lebar, jadi hanya sekitar 50 cm. Kemudian untuk para-paranya ini juga dipasang penuh, jadi tidak ada ruang kosong untuk para-paranya. Jadi pare ini semuanya tumbuh menutupi lahan ini. Bisa dibayangkan sendiri ya sahabat Seneng Tani semua untuk kelembapannya bagaimana di sini. Apalagi kondisinya di bawah sini banyak sekali gulma-gulma, kemudian lahan ini juga biasa tergenang air. Dan satu hal yang lebih penting lagi, ini tinggi bedengannya tidak terlalu tinggi, dan untuk plastik mulsanya juga tidak menutupi semua permukaan bedengan. Tentunya hal tersebut kemungkinan besar dapat memacu pertumbuhan patogen pada tanaman yang nantinya akan dapat menurunkan hasil dari tanaman pare ini sendiri. Nah, walaupun kelembapan di lahan ini terbilang cukup tinggi, namun bisa dilihat di sini untuk pertumbuhan tanamannya masih bisa dikatakan lumayan sehat, karena untuk serangan jamur patogen yang biasanya menyerang daun pada tanaman pare ini masih terbilang minim. Kemudian untuk serangan virusnya ini bisa dilihat mungkin tidak ada yang terserang virus keriting sama sekali. Kemudian sahabat Seneng Tani semua, seperti yang sudah kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, bahwa untuk tanaman sulur ini biasanya dia rakus akan nutrisi dan air untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Kondisi lahan ini sepertinya tidak memungkinkan tanaman pare ini untuk menyerap nutrisi dan air secara optimal. Nah, jadi mungkin hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi sahabat Seneng Tani semua yang ingin menanam pare. Jadi
kedepannya diusahakan untuk asupan nutrisi dan air bagi tanaman pare ini maksimal sehingga lebih optimal lagi untuk pertumbuhan dan hasil buahnya. Kemudian berbicara mengenai kelembapan di lahan ini, mungkin sedikit saran bagi sahabat senang tani semua juga bahwa jika ingin menanam pare sebaiknya untuk jarak tanamnya diatur supaya lebih lebar lagi. Kemudian untuk sistem para-paranya juga kami merekomendasikan dengan sistem 21, yaitu 2 bedengan dijadikan 1, kemudian di bedengan selanjutnya ini dikosongkan. Supaya apa? Supaya untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari oleh tanaman sebagai bahan fotosintesis. Selain itu, dengan para-para sistem 21 ini juga lebih meminimalisir kelembaban di sekitar pertanaman itu sendiri, sehingga untuk serangan patogennya pun juga dapat ditekan. Jadi mungkin itu ya sahabat senang tani semua, di lahan ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi sahabat senang tani semua. Dan sebagai pembanding dari varietas Kapten 40 ini jika ditanam di lahan yang kurang terawat, apalagi ini merupakan lahan bekas. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi mungkin dapat disimpulkan bahwa untuk pertumbuhan pare varietas Kapten 40 ini dia cenderung lebih mudah untuk bertahan hidup, dan tentunya untuk perawatannya juga terbilang lebih mudah dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain. Buktinya bisa dilihat di lahan ini, walaupun lahannya merupakan lahan bekas, kemudian untuk perawatannya ini juga terbilang kurang terawat, namun untuk pertumbuhannya masih bagus sampai di petikan yang ketiga. Dan untuk petikan ketiga ini petani pemilik lahan bisa menghasilkan sekitar 60 kg dari 200 tanaman. Dan yang menjadi kepuasan tersendiri bagi pemilik lahan ini adalah kualitas dari buah pare Kapten 40 ini. Karena dari karakteristik buahnya dilihat dari luar ini sudah tampak mengkilap, terlihat cantik, kemudian warnanya juga lebih cerah dibandingkan dengan varietas lain, dan untuk permukaannya ini semi bergerigi, jadi geriginya tidak terlalu rapat, sehingga tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen karena konsumen lebih menyukai tipe pare yang seperti ini. Kemudian dari pengepul juga lebih menyukai pare Kapten 40 ini. Selain dari tampilannya yang menarik, dari ukurannya juga terbilang sedang, sehingga petani pemilik lahan di sini tidak menemui masalah yang cukup dalam hal penjualannya. Baik, mungkin itu semua yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah pare Kapten 40 yang ditanam di lahan bekas yang kurang terawat dan menghasilkan produktivitas yang seperti ini. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana Kapten 40 jika ditanam di lahan baru, kemudian untuk perawatannya juga dioptimalkan. Tentunya untuk hasilnya juga lebih maksimal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Dan bagi sahabat senang tani yang tertarik untuk menanam pare Kapten 40 ini, untuk mencobanya sendiri di lahan sahabat senang tani semua, Anda dapat membeli benih ini di situs senangtani.com atau di toko pertanian Moro Seneng dan di toko online-nya. Nah, untuk link pembeliannya silakan bisa klik link di deskripsi untuk pembelian benih pare Kapten 40 ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.